Kematian adalah merupakan sebuah perjanjian yang sudah kita tanda tangani sejak zaman ajali sampai kita turun ke bumi. Jika matahari terbit dari timur kemudian terbenam di barat, masih bisa diharapkan kembali terbit dari timur kemudian terbenam di barat. Tapi jika seandainya ruh berpisah daripada jasad kita, saudara-saudara, pastinya tidak akan bisa lagi kembali ke rumah kita masing-masing, kecuali orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pengecualian alias mati suri. Dan itu bagian daripada rahasia ilahi. Makanya nanti bulan puasa banyak-banyak makan timun suri supaya nanti bisa mati suri. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bila datang ajal kita, tidak bisa dimajukan ataupun dimundurkan sedetik pun kiranya. Pas waktunya, pas harinya, pas bulannya, pas tahunnya. Almarhum Allahu yarham Bang Haji Rio bin Haji Maksud, dia sudah melihat amal kebaikannya yang dia pernah lakukan semasa hidupnya. Kemudian atas kiriman doa, zikir, yasin dan bacaan Quran. Pendek kata, kalau kita bisa diberikan kasyaf oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atas kuburnya daripada Haji Rio bin Maksum, boleh jadi itu kuburnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan penerangan seterang-terangnya, diberikan keluasan seluas-luasnya lantaran ampunan dosa yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab sebelum saat kematiannya Allah telah memberikan ujian yang teramat sangat berat berupa sakit yang mengakibatkan atau menyebabkan beliau berpisah dengan jasadnya alias meninggal dunia. Dan itu bagian daripada keutamaan yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang Nabi sabdakan, orang yang meninggal dunia kemudian menderita sakit sampai membawa kematiannya, jika dia sabar atas ujian itu, maka matinya adalah mendapat pahala syahid dan dosanya semua diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga itu Allah berikan kepada Haji Rio bin Haji Maksum, amin ya rabbal. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cukuplah mati sebagai nasihat buat kita. Cukuplah mati sebagai nasihat yang diam. Tidak ada orang yang umurnya panjang sepanjang daripada zaman, paling banter 100 tahun, itu pun sudah berkaki 3. Bukan perkara umur pendek atau panjang, tapi apakah kehidupan yang Allah berikan di alam dunia ini, mana yang lebih banyak kita lakukan? Apakah kebaikan ataukah keburukan? Apakah pahala ataukah dosa? Masjid telah tersebar di mana-mana, musola juga banyak dibikin orang. Itu tempat kita untuk munajat, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika seandainya para ahli kubur dibangkitkan satu hari saja, mereka akan mencari bukan mall, bukan pasar, bukan supermarket, tapi yang mereka cari adalah masjid-masjidnya Allah di muka bumi. Karena mereka merasakan, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, sekecil apapun kebaikan yang pernah dia lakukan di alam dunia, itu dibalas langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ceritanya si mayit, waktu si orang ini ketika hidupnya beramal 5.000 rupiah, dia ikhlas karena Allah. Saat mati dia banyak dosa. Untuk menjawab pertanyaan malaikat Munkar Nakir, dia tidak bisa menjawab karena banyak waktu-waktu yang begitu luas dia tinggalkan untuk mengerjakan sholat, puasa Ramadan awal hasab akhir. Dia tidak kuat zikir kayak orang-orang. Dia mati belum sempat tobat. Saat malaikat hendak menyiksa, saudara-saudara, dengan palu godam yang sangat luar biasa, dengan tampang yang begitu menyeramkan, Allahu Akbar, itu duit gocengan ngalingin dia, ngaling-ngalingin si mayit, ngaling-ngalingin jenazah. Itu duit yang goceng karena sedang dikemplangin melewat juga akhirnya. Tapi masih alhamdulillah ada amal kebaikan, sehingga Allah benar katakan, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, sekecil apapun kebaikan yang kau perbuat, hai hambaku, kalau kamu enggak percaya, kamu mati, nanti akan aku perlihatkan. Oh,
ternyata apa yang Allah janjikan itu benar adanya, itu goceng. Bagaimana kalau ratusan juta? Pendek kata, kita dibentengi oleh amal-amal kita. Alhamdulillahirabbil alamin.